Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan ASN Berakhlak. Selamat datang di podcast kami. Saya Nurul Fajri Mayalidit yang akan memandu podcast kita pada hari ini. Pada podcast kali ini kita akan membahas topik yang sangat krusial, yaitu good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Sesuai tugas kita akan mengidentifikasi praktek nyata, mencari solusi dan menganalisisnya dari kacamata manajemen ASN dan smart ASN. Hari ini kita telah kedatangan 4 narasumber yang akan berbagi pengalaman nyata mengenai praktek smart governance di instansi. Oke, yang pertama ada Kak Yumadil Kubro dari Balai Taman Nasional Lawrence. Kemudian ada Kak Samgar Kabes dari Balai Gakum Mapua. Ada Kak Ike Lutfi Mailina dari Balai Taman Nasional Lawrence, dan ada Kak Maria Febriani Epa dari Balai Gakum Mapua. Oke, itu tadi narasumber kita. Tanpa berpanjang-panjang lagi, mari kita mulai sesi diskusi kita pada hari ini. Selamat menyimak, semoga menginspirasi. Mari kita mulai dari yang baik-baik dulu nih. Kak Ike, dari pengalaman atau pengamatan dari Mbak Ike, apa contoh good practice yang inovatif dan sesuai nilai-nilai ASN? Baik Kak Nurul, jadi good practice yang digunakan di instansi saya adalah sudah menggunakan aplikasi Sri Kandi. Seperti itu Kak. Wah, menarik sekali ya Mbak Ike. Menurut Kak Ike nih, apa yang menjadi kunci keberhasilan dari aplikasi Sri Kandi itu Kak? Jadi aplikasi Sri Kandi itu kan sistem informasi kearsipan dinamis dan integrasi, sistem aplikasi di bidang kearsipan dan tata kelola surat menyurat. Jadi ada 3 yang menjadi kunci keberhasilan. Yang pertama dari manusianya, yang kedua teknologi, yang ketiga adalah kepemimpinan. Manusianya harus terus belajar, berinovasi, mengetahui fitur-fitur terbaru. Terus dari teknologi, jadi harus mendukung dari internetnya. Mengingat Sri Kandi harus menggunakan sistem online daring. Terus yang ketiga adalah dari kepemimpinan. Jadi pemimpin harus memberikan arahan bahwa ini wajib. Wah, aplikasinya sangat menarik ya. Kira-kira nih, bagaimana cara untuk memperluas atau menularkan keberhasilan dari aplikasi tersebut ke unit lain yang masih mungkin belum menggunakannya, Kak? Iya, yang pertama bisa memakai landasan kebijakan komitmen, jelas ada SK bahwa ini wajib. Yang kedua dengan sosialisasi dan edukasi menyeluruh. Jadi ada sosialisasi dengan daring, dengan offline ataupun online. Bagaimana itu penting, mengapa penting, seperti itu. Terus yang ketiga, kesiapan sumber daya. Jadi infrastruktur dan SDM-nya siap. Infrastrukturnya ada, internetnya stabil, komputer, laptopnya ada, terus manusianya mau belajar. Seperti itu. Seperti itu Kak Hajri. Sekali ya. Aplikasi yang bagus dapat digunakan dalam persuratan dalam instansi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oke, satu lagi nih, kita mau dengar good practice yang ada di instansi Kak Maria. Kira-kira apa nih Kak Maria? Baik, good practice yang sedang hangat diperbincangkan di unit kerja saya adalah pemusnahan barang sitaan atau mahkota cendrawasih yang dilakukan sebagai bentuk transparansi dan penegakan hukum terhadap perdagangan satwa yang dilindungi. Oh iya, itu kasus yang sedang marak ya Kak. Kira-kira nih, apa hubungannya dan kunci keberhasilan? Hubungannya dengan good practice-nya apa ini Kak? Dan kunci keberhasilannya Kak? Kunci keberhasilannya adalah kepatuhan terhadap hukum dan prosedur, integritas petugas dalam melaksanakan tugas tanpa kompromi, komitmen terhadap pelestarian satwa yang dilindungi, transparansi kegiatan yang dilakukan terbuka dan terdokumentasi. Kemudian kalau untuk cara menularkannya ke instansi lain tuh gimana Kak? Cara menularkannya ke instansi lain atau ke unit kerja lain adalah dengan membuat SOP dan pedoman pelaksanaan pemusnahan yang jelas, melakukan pelatihan antar wilayah, Gakum, publikasi edukatif di media sosial tentang pentingnya pemusnahan barang sitaan, kolaborasi antar instansi Gakum, KSDA, Pemda, dan tokoh adat untuk kegiatan serupa. Oke, terima kasih Kak Maria. Luar biasa ya good practice yang telah dilakukan oleh instansi Kak Ike dan Kak Maria. Semoga dapat menjadi contoh yang baik untuk instansi lain. Oke, kita lanjut nih. Tadi kita sudah bahas yang baik-baik nih Kak, good practice. Sekarang kita lanjut ke contoh bad practice yang telah dialami oleh narasumber. Kita mulai dari Kak Madil. Kak Madil, kira-kira ada tidak contoh bad practice yang telah dialami atau diamati Kak Madil di instansi Kak Madil?
Terima kasih Kak Nurul atas pertanyaannya. Bad praktik yang telah saya alami dan saya amati di instansi saya adalah adanya kubu-kubu atau kelompok-kelompok kecil yang terbentuk berdasarkan alasan tertentu, seperti kesamaan hobi, jabatan, atau cara pandang, dan sering kali menimbulkan dampak negatif seperti merusak lingkungan kerja yang produktif, menghambat kolaborasi, dan menciptakan suasana yang tidak sehat. Gitu, Kak. Wah, kurang harmonis dan kolaboratif sekali ya, Kak. Dari cerita kakak itu, bagaimana nih Kak cara untuk mencegah agar tidak terulang terus-menerus di instansi kakak? Menurut saya, untuk mencegah terbentuknya kubu-kubu dalam instansi kantor diperlukan ketegasan pimpinan, Kak, dan pendekatan yang menyeluruh, baik dari sisi manajemen maupun setiap individu dari ASN. Kubu seringkali muncul akibat komunikasi yang buruk, Kak, persepsi ketidakadilan atau kurangnya interaksi antar tim. Gitu, Kak. Betul sekali ya Kak. Menurut Kak Madil nih, cara terbaik untuk menghindari bad practice yang seperti Kak Madil jelaskan tadi itu gimana Kak? Ya, tips dari saya untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, yang pertama adalah hindari gosip pembicaraan negatif, Kak. Yang kedua adalah berinteraksi dengan semua ASN. Yang ketiga, jaga integritas ASN. Yang keempat, berpikir positif dan empatik pada semua rekan kerja. Dan yang terakhir adalah fokus pada tujuan instansi yang paling utama. Terima kasih Kak Nurul, itu dari saya, Kak. Oke, terima kasih Kak Madil. Berat nih pembahasan bad practice kita yang pertama. Keadaan seperti ini itu dapat merusak keharmonisan dan kolaboratif dalam instansi dan berdampak pada kinerja instansi ke depannya. Betul tidak ya Kak Madil? Oke, selanjutnya kita bahas lagi dari Kak Samgar nih. Satu contoh lagi terkait bad practice. Apa nih Kak Samgar contohnya? Ya, mungkin saya cuma menindaklanjuti dari Kak Maria tentang kasus mahkota yang mendapat respon negatif dari banyak masyarakat di Papua. Ya, evaluasi kami praktik kurang baik yaitu proses pemusnahan tidak disosialisasikan dulu. Akibatnya masyarakat merasa tersinggung dan salah paham, begitu Kak. Gitu ya, kasusnya sama, kolaborasinya kurang ya. Oke, selanjutnya bagaimana nih Kak cara mencegah agar tidak terjadi kasus tersebut lagi nih Kak? Sebenarnya mencegahnya tuh sebenarnya kita lakukan koordinasi awal dulu dengan tokoh adat dan pemerintah daerah guna pendekatan budaya agar pesan hukum lebih dapat diterima ke masyarakat luar. Mungkin begitu saja Kak. Oke, kalau untuk cara menghindarinya gimana nih? Tips-tipsnya mungkin Kak? Ada tidak nih? Itu kita melakukan pendekatan kolaboratif, libatkan tokoh adat, akademis, dan LSM guna narasi pelestarian budaya bahwa tindakan tersebut bukan untuk melecehkan, tapi untuk menjaga agar burung cendrawasih ini tetap lestari di alam Papua. Mungkin gitu aja Kak. Oke, sebelum itu mari kita salam lestari dulu kali ya. Salam lestari. Salam lestari. Oke, kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini adalah smart governance bukan hanya soal aplikasi canggih, itu adalah pertarungan antara good practice yang didorong oleh ASN inovatif dan kolaboratif melawan bad practice yang berakar pada integritas lemah dan sistem yang stagnan. Dan tugas kita adalah memperbanyak yang good dan memberantas yang bad. Oke, terima kasih para narasumber telah memberikan pengalaman-pengalaman mengenai good practice dan bad practice. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.